Di awal film kita akan diperkenalkan dengan pemeran utama kita Jang Yao, seorang pria militer yang telah bertahun-tahun mengabdikan diri dalam tugas jauh dari keluarga tercinta. Setelah menyelesaikan misinya, ia kembali dengan harapan untuk berkumpul kembali bersama istri dan anaknya, menikmati hari-hari damai yang selama ini ia rindukan. Namun, bukannya disambut hangat oleh keluarganya, yang ia temui hanyalah gerbang rumah yang tertutup rapat. Sebelum ia sempat memahami apa yang sedang terjadi, seorang tetangga memberitahunya kabar yang buruk. Istrinya telah menjadi pecandu narkoboy dan rumah mereka telah digadaikan. Rewas oleh kenyataan pahit tersebut, Jang Yao segera mencari keberadaan istrinya. Dengan bantuan seorang tetangga, ia mendapat informasi bahwa istrinya kini tinggal di bawah jembatan. Saat tiba di sana, Jang Yao nyaris tak percaya dengan apa yang dilihatnya. Wanita cantik yang dulu ia kenal kini tampak lusuh dan kucel hingga nyaris tak bisa dikenali. Ternyata, semua ini berawal dari niat baik Jang Yao yang menerima pekerjaan jauh dari rumah demi mendapatkan penghasilan yang lebih baik untuk keluarga. Sementara itu, sang istri tetap tinggal di rumah untuk mengurus restoran dan merawat putri mereka. Sayangnya, kehidupan yang semula tenang itu tidak berlangsung lama. Suatu hari, sekelompok preman datang ke restoran mereka. Setelah selesai makan, secara diam-diam mereka memasukkan uyah laknat ke dalam minuman sang istri. Tak ingin membuat pelanggan kecewa, ia meminum minuman tersebut tanpa mengetahui bahwa tindakan itu akan mengubah seluruh hidupnya. Aku udah nyaho. Sejak saat itu, ia menjadi kecanduan dan kehilangan kendali atas dirinya. Ia bahkan tak lagi mampu merawat anak sematawayang mereka. Hingga tragisnya, putri mereka meninggal dunia akibat kelalaian sang ibu. Satu persatu, harta benda keluarga dijual demi membeli narkoboy. Tak sanggup lagi menghadapi suaminya, ia akhirnya meninggalkan rumah dan hidup menggelandang di bawah jembatan. Saat Jang Yao akhirnya menemukan istrinya kembali, ia memohon agar sang istri tidak melakukan hal-hal yang bodoh. Ia berjanji akan membantunya untuk sembuh dan memulai hidup baru bersama. Namun, rasa penyesalan yang begitu dalam membuat sang istri merasa tidak layak untuk diampuni. Dalam linangan air mata Jang Yao, ia mengucapkan permintaan maaf terakhir. Lalu... Demikianlah semua harapan dan impian keluarga mereka hancur berkeping-keping, tersapu oleh dahsyatnya kehancuran yang dibawa oleh uyah laknat mematikan itu. Daerah mancing bukan hanya menyimpan kisah tragis dari istri Jang Yao, tetapi juga menjadi saksi penderitaan banyak orang lain yang menjadi korban mimpi buruk yang disebut uyah laknat. Istilah ya untuk narkoboy yang mematikan itu. Orang yang berada di balik semua kekacauan ini adalah Mukun, seorang gemuk narkoba ternama yang menguasai wilayah tersebut melalui organisasi kriminal berskala besar lengkap dengan fasilitas produksi yang sangat lancar jaya. Setiap harinya, organisasi Mukun memproduksi dan menyebarkan berton-ton zat terlarang ke pasar. Jaringan distribusinya sangat struktur dan rapi. Truk-truk yang telah disamarkan secara khusus berbaris membawa barang haram tersebut ke berbagai cabang kecil, tempat para kaki tangan Mukun meneruskan distribusi ke setiap sudut kota. Dari daerah kumuh hingga lingkungan kelas atas, tidak ada tempat yang luput dari penyusupan narkoboy. Akibatnya, jumlah keluarga yang hancur pun tak terhitung lagi, termasuk keluarga Jang Yao. Sementara itu, keuntungan yang diperoleh Mukun dari bisnis haram ini sangatlah besar, hingga ia memperlakukan uang seperti barang tak berharga. Kekayaan tersebut ia hamburkan untuk memuaskan gaya hidup mewah, klub malam, pesta-pesta liar, dan kesenangan yang tak bermoral. Namun, yang lebih mengerikan lagi adalah adanya persekongkolan dengan pejabat korup. Salah satunya adalah Anpei, kepala polisi mancing, yang ternyata merupakan salah satu sekutu terkuat Mukun. Banyak penggerebekan yang seolah-olah dilakukan sebagai upaya penegakan hukum ternyata hanyalah sandiwara. Obat-obatan yang disita kerap kali dikembalikan secara diam-diam kepada Mukun setelah pencatatan formal selesai. Dengan demikian, kedua belah pihak sama-sama diuntungkan, satu pihak meraup uang haram dan pihak lain menjaga citra serta reputasinya sebagai penegak hukum. Sementara itu, di villa milik Mukun, suasana penuh harapan menyelimuti dirinya saat menerima kabar bahwa putranya yang telah lama hilang kemungkinan besar masih hidup. Orang pertama yang mengetahui informasi ini bukanlah Mukun sendiri, melainkan tangan kanannya yang setia dan berpengaruh bernama Herta. ใช้เวลาในการตรวจสอบนานไปหน่อยต้องขออภัยด้วยครับใต้ของท่านประธานมู่คุณชื่อชาวังขอบคุณครับ
Mukun yang kini menderita penyakit serius merasa waktu hidupnya tidak lama lagi. Maka dari itu ia menaruh seluruh harapannya pada satu hal, menemukan kembali putranya dan menyerahkan seluruh warisan serta kejayaan kepada penerusnya. Namun, Herta tidak hanya membawa kabar baik, ia juga datang dengan kenyataan pahit. Putra Mukun yang bernama Syawang, yang telah hidup di jalanan sejak kecil, kini tumbuh menjadi preman yang bengis dan tak terkendali. Ia memimpin geng, telah keluar masuk penjara sejak usia 10 tahun, dan bahkan pernah menjadi bos kriminal di dalam sel. Syawang 10岁那年，他流落街头，变成了帮派的头目。Reputasinya sangat buruk, ia dikenal sebagai narapidana yang kejam, bahkan seringkali dipukuli karena ulahnya sendiri. Herta menyarankan Mukun agar mempertimbangkan kembali niatnya untuk menerima kembali Syawang. Hal itu tak penting, apapun masa lalu putranya, ia tetap bertekad untuk membawanya pulang. Namun, hidup tak selalu sesuai rencana. Suatu hari, Syawang dijebloskan ke dalam sel isolasi dan dipukuli hingga tewas dengan alasan yang tak jelas. Tapi ya guys, kisah ini belum berakhir di sana. Sebuah rencana besar dan berani kemudian diluncurkan. Identitas Syawang digantikan oleh Zhang Yao, prajurit berpengalaman yang kini ditugaskan untuk menyusup ke dunia bawah tanah yang penuh bahaya. Dengan menyamar sebagai Syawang, Zhang Yao memasuki wilayah kekuasaan Mukun. Sebagai prajurit terlatih, ia menjadikan dunia kriminal itu sebagai medan pertempuran yang ia kuasai. Para pembunuh bayaran yang dikirim untuk mengujinya pun satu persatu tumbang. Meski mereka datang menyerbu seperti anjing liar yang mencium darah, Zhang Yao mampu menghadapi mereka bahkan tanpa senjata. Setelah menyapu habis para penyerangnya, sebuah perahu kecil mendekati kapal tempat ia berada. Orang yang datang menemuinya adalah Andu, kepala departemen anti narkobai kota. Setelah memastikan situasi aman, Zhang Yao mengambil HP salah satu kacung yang hendak membunuhnya. Andu kemudian memberikan fakta mengejutkan, orang yang berada di balik upaya pembunuhan itu adalah Herta, tangan kanan Mukun sendiri. Nah, ternyata kematian Syawang dan penyusupan Zhang Yao adalah bagian dari rencana yang telah dirancang oleh pihak dalam. Mereka tahu bahwa Zhang Yao menyimpan dendam mendalam terhadap mereka yang telah menghancurkan keluarganya. Maka mereka menempatkannya dalam peran Syawang, putra Mukun. Du menjelaskan bahwa misi Zhang Yao adalah menyusup lebih dalam ke dalam organisasi kriminal tersebut, mengumpulkan cukup bukti dan bekerja sama dengan kepolisian untuk menjatuhkan seluruh jaringan dari dalam. Setelah memberikan instruksi, mereka berpisah dan menjalankan misi masing-masing. Demi keamanan, mereka sepakat untuk berpura-pura tidak saling mengenal. Ini sangat penting karena Paman Du yang dikenal dengan nama Anpei adalah kepala polisi mancing, pejabat tinggi yang secara diam-diam merupakan pendukung utama Mukun. Kesalahan sekecil apapun dapat mengagalkan seluruh rencana dan membahayakan nyawa mereka. Du sangat memahami sifat dan tindakan kelam pamannya, namun sebagai pejabat kecil, ia belum cukup kuat untuk membongkar semua kebusukan itu sendirian. Namun, wanita yang berada di samping Anpei adalah seseorang yang sangat dicintai oleh Du. Melihat orang yang ia cintai diperlakukan dengan kasar dan tidak dihargai oleh pamannya sendiri, membuat Andu merasa sangat hancur. Diam-diam, ia mulai memupuk ambisi besar untuk suatu hari membebaskan wanita itu dari cengkraman kekuasaan pamannya. Sementara itu, setelah selamat dari upaya pembunuhan, Zhang Yao dibawa kembali ke Pila Mukun untuk bertemu dengan ayahnya. Zhang Yao memerankan karakter Syawang dengan sangat meyakinkan. Ia tampil sebagai anak muda yang kasar, tak terdidik, dan sulit dikendalikan. Sejak pertama kali menginjakan kaki di Pila tersebut, ia tak menunjukkan rasa hormat kepada siapapun di bawah Mukun. Bahkan, ia diam-diam menggunakan ponsel yang sebelumnya ia ambil dari kapal untuk melacak orang yang telah mencoba membunuhnya. Namun, sebelum ia bertindak, Herta lebih dulu menembak kojor orang tersebut di depan semua orang.
Tindakan itu dilakukan Herta karena takut identitasnya terbongkar. Untuk menutupi jejak, ia berdalih bahwa siapapun yang bertindak seperti itu memang pantas mendapatkan peluru. Setelah mengpuluh-puluh tahun, akhirnya bersatu kembali dengan anak yang diyakininya telah lama hilang, Mukun tampak sangat tersentuh. Namun, sebagai tokoh besar di dunia bawah tanah, ia tetap penuh kewaspadaan. Meski hasil tes DNA menunjukkan bahwa ia dan Zhang Yao memiliki kecocokan, Mukun masih belum sepenuhnya percaya. Diam-diam, ia mengambil handuk kecil yang ternoda darah dari wajah Zhang Yao dan mengirimkannya untuk pengujian ulang. Hanya setelah hasil uji kedua keluar dan mengonfirmasi bahwa Zhang Yao memang anak kandungnya, Mukun benar-benar menghapus semua keraguannya dan menerima Shawang sebagai putranya. Malam itu, ia mengadakan sebuah pesta besar, mengundang tokoh-tokoh penting dan berpengaruh dari berbagai kalangan. Dalam pesta itu, ia secara resmi memperkenalkan dan meluncurkan sosok Shawang sebagai penerusnya. Sebagai bentuk pengakuan, Mukun memberikan kalung pusaka keluarga kepada Zhang Yao. Tindakan itu membuat semua tamu yang hadir mengerti bahwa Shawang telah diangkat sebagai pewarisah. Zhang Yao pun menjalankan perannya dengan sangat baik. Ia tidak hanya menunjukkan kepribadian yang kuat dan tak gentar, tetapi juga membuktikan bahwa ia memiliki kemampuan dalam mengelola dan memperdagangkan barang-barang terlarang. Bahkan, ia mengusulkan beberapa inovasi untuk memperkuat sistem distribusi agar lebih aman dan efisien, ide-ide yang langsung mendapat sambutan hangat dari semua pihak. Pesta tersebut juga dihadiri oleh Anpai dan Andu yang datang untuk menunjukkan dukungan terhadap Mukun dan pewaris barunya. Dalam kesempatan itu, Andu mengumumkan bahwa pihak kepolisian telah menyelidiki pencurian atas barang-barang Mukun dan menemukan bahwa pelakunya adalah sebuah kelompok yang dipimpin oleh pria bernama Balai. Mendengar hal itu, Zhang Yao segera menawarkan diri untuk mengambil kembali barang-barang tersebut sebagai bukti kesetiaannya dan untuk membuktikan kemampuannya. Padahal ya guys, misi ini sejatinya adalah rencana yang telah dirancang sejak awal oleh Zhang Yao dan Du, Kepala Departemen Anti Narkoboi Kota. Melihat keberanian putranya yang langsung mengajukan diri menjalankan misi tersebut, Mukun sangat gembira dan tanpa ragu menyetujuinya. Tempat itu tak jauh beda seperti Sayang Jin, penuh dengan orang-orang yang mabuk oleh narkoboi dan kehilangan kesadaran. Begitu tiba dan berhadapan langsung dengan Balai, tiba-tiba Balai. Ya, berkat keberanian dan pengalamannya yang luas, Zhang Yao dengan cepat mengalahkan seluruh anak buah Balai, memaksa sang pemimpin untuk menyerah. Wajahnya pucat oleh rasa takut, ia hanya bisa memohon belas kasihan. Namun, tepat pada saat itu, situasi menjadi semakin tegang. Dari arah belakang, seseorang muncul diam-diam dan menodongkan pistol ke arah Zhang Yao. Orang tersebut berdiri diam, namun jelas membawa ancaman besar, sementara Zhang Yao masih berdiri di ambang keputusan antara menyelamatkan atau menghabisi musuhnya. Setelah Zhang Yao kembali menjalankan misinya, ia tidak hanya berhasil merebut kembali barang-barang milik Mukun, tetapi juga berhasil membuat Balai tunduk dan bersedia bekerja di bawah perintahnya. Keberhasilan dalam ekspedisi pertamanya ini membuat Mukun sangat puas dan bangga. Sejak saat itu, posisi Zhang Yao di dalam organisasi semakin kuat, sementara paman Mukun sendiri perlahan mulai redup, seakan ia mulai menyerahkan tongkat estafet pada putranya. Namun, Herta yang sejak awal sudah merasa tersisih tidak tinggal diam. Ia berniat menunjukkan dominasinya dengan menembak Balai di hadapan semua orang, sebagai peringatan agar tak ada yang meremehkannya. Namun, sebelum ia sempat menarik pelatuk, Zhang Yao dengan cepat menghentikannya. Di hadapan anak bosnya sendiri, Herta akhirnya mengurungkan niatnya. Ia tidak berani mengambil resiko. Setelah kejadian tersebut, kepercayaan Mukun terhadap Zhang Yao semakin dalam. Ia pun mulai memberikan tanggung jawab lebih besar, termasuk menyerahkan sebagian besar kendali bisnis organisasi kepadanya. Bersama Balai, Zhang Yao dibawa oleh seorang manajer ke berbagai lokasi strategis organisasi, mulai dari daerah tempat tanaman haram dibudidayakan, hingga pabrik-pabrik tempat bunga surgawi diproses, serta jalur pengangkutan barang yang menggunakan pesawat. Di malam hari, untuk mempertahankan penyamarannya, Zhang
Jang Yao juga turut hadir dalam pesta-pesta malam yang liar, dipenuhi narkoboy, musik keras, dan wanita-wanita cantik. Ia tidak ragu menjalani kehidupan penuh kemewahan dan kebebasan moral demi menjaga identitas aslinya tetap tersembunyi. Semua orang percaya bahwa dia memang benar-benar putra Mukun dan tidak ada satupun yang mencurigai siapa dia sebenarnya. Di sisi lain, Du masih terus berusaha mendekati wanita simpanan Anpei yang bernama Nancy. Meskipun Du telah berulang kali menyatakan perasaannya dengan tulus, Nancy tetap menolaknya dengan tegas. Dalam penolakannya, Nancy menceritakan kisah kelam masa lalunya. Ayahnya dulu adalah direktur departemen kepolisian yang dikenal bersih dan berdedikasi. Namun sayangnya ia meninggal karena terjerumus dalam lingkaran narkoboy. Sejak saat itu, Nancy terpaksa menjalani hidup dalam kehinaan dan penderitaan, tidak jauh berbeda dengan mereka yang hidup di jalanan. Ia mengakui bahwa meskipun Anpei bukan orang baik, setidaknya pria itu memiliki kekuasaan dan pengaruh. Sementara Du meskipun berhati baik, hanyalah kepala departemen kecil, seorang bawahan yang sepenuhnya berada di bawah kendali Anpei. Menurutnya, Du tidak memiliki kekuatan apapun untuk memberinya rasa aman atau masa depan yang pasti. Kata-kata Nancy yang tajam dan menyakitkan membuat hati Du hancur. Ia hanya bisa menahan rasa sakit dan menyaksikan wanita yang dicintainya terus digadabah dengan kasar dan tidak manusiawi oleh Anpei. Tak lama setelah itu, Jang Yao berhasil mengumpulkan beberapa bukti yang memberatkan Mukun beserta seluruh jaringan kriminalnya, lalu menyerahkannya kepada Du. Namun, Du mengatakan bahwa bukti tersebut belum cukup kuat untuk menjatuhkan Mukun secara menyeluruh. Ia menyarankan agar Jang Yao berusaha lebih jauh, yakni dengan membujuk Mukun agar mau menyerahkan kunci brankas serta kata sandi yang menyimpan rahasia penting kekaisaran gelap miliknya. Hanya dengan itu, mereka dapat sepenuhnya meruntuhkan kerajaan kriminal tersebut dari dalam. Selain itu, Du juga memberikan sebuah ponsel khusus kepada Jang Yao, menjelaskan bahwa salah satu strategi penting mereka adalah memicu konflik internal di dalam organisasi. Dengan begitu, pihak musuh akan saling menghancurkan sebelum mereka bertindak langsung. Mengikuti rencana tersebut, Jang Yao pun mengatur pertemuan dengan kepala Anpei. Dalam perannya sebagai putra Mukun, ia mengundang Anpei untuk makan malam. Di pertemuan itu, Jang Yao dengan sengaja mengajukan usulan yang memicu kemarahan. Ia ingin mengubah kesepakatan lama tentang pembagian keuntungan. Jika sebelumnya Anpei menerima 40%, kini ia hanya akan diberi 10%. Sebuah penghinaan yang tidak bisa diterima oleh pria skuad Anpei. Namun, Jang Yao tidak berhenti sampai di situ. Ia terus memprovokasi dengan menyatakan bahwa ia akan menjadi penerus Mukun dan akan menetapkan aturan-aturan baru dalam organisasi. Sebagai pukulan terakhir, Jang Yao juga menunjukkan sebuah video yang merekam jelas tindakan pembunuhan yang dilakukan Anpei. Sebuah bukti tak terbantahkan yang membuat Anpei sangat murka. Begitu Jang Yao meninggalkan tempat itu, Anpei yang telah terbakar oleh rasa marah dan terhina langsung mengeluarkan perintah tangkap dia. Nah guys, semua kejadian ini merupakan bagian dari perhitungan matang Jang Yao. Balai dan sekelompok orang bersenjata berat melancarkan serangan langsung ke kantor polisi. Peluru menghujani tempat itu tanpa ampun, tembok-tembok hancur, peralatan rusak, dan lencana kantor polisi pun ikut tertembak dalam kekacauan itu. Di saat yang sama, Anpei yang sedang dalam perjalanan menuju tempat kejadian mengalami nasib sial. Mobilnya tikusru karena jalan yang ia lewati sedang dalam perbaikan. Dalam kondisi panik, ia dihadang oleh seseorang yang muncul dari balik bayangan. Akhir dari Anpei, sebagaimana yang telah diperkirakan, tidak lagi dapat dihindari. Setelah situasi di kantor polisi mereda, Du muncul tepat waktu untuk menyelamatkan Jang Yao. Ia kemudian membawa Jang Yao menemui Mukun untuk terakhir kalinya. Saat itu, Mukun dalam kondisi sangat kritis akibat serangan jantung yang menyerangnya sebelumnya. Menjelang ajalnya, Mukun akhirnya mengungkapkan lokasi brankas rahasia serta kata sandi yang ia ukir dan disimpan dalam kalung pemberian khusus kepada Jang Yao. Namun, pada momen penuh emosi tersebut, Jang Yao mengungkapkan identitas aslinya. Dengan sorot mata dingin, ia berkata pada Mukun bahwa dirinya bukan putra kandungnya, melainkan seorang pengganti datang hanya untuk membalas dendam atas kehancuran keluarganya serta semua nyawa yang hancur karena ulah Mukun. Pernyataan mengejutkan itu menjadi pukulan telak bagi Mukun. Tubuhnya terguncang hebat dan ia mengalami serangan jantung kedua.
Ia kojor di tempat tanpa sempat berkata lebih banyak. Kemudian, pengacara pribadi Mukun secara resmi langsung membacakan surat wasiat. Di dalamnya dinyatakan bahwa Shawang, identitas palsu yang dimainkan oleh Zhang Yao, akan mewarisi seluruh aset dan kekuasaan milik Mukun. Namun tiba-tiba, ya, Herta yang sejak awal menyimpan niat untuk merebut tahta tidak bisa menerima kenyataan bahwa dirinya hanya diposisikan sebagai wakil presiden. Dalam amuk marukul, ia langsung membunuh sang pengacara dan memerintahkan pengepungan total dari segala arah. Dengan penuh emosi, Herta berteriak bahwa kesuksesan Mukun hingga mencapai posisi puncak sebagian besar adalah berkat dirinya. Ia telah menunggu bertahun-tahun hanya untuk menyaksikan kematian Mukun dan menggantikannya. Tapi yang tak ia duga, Mukun justru membawa kembali seorang putra yang otomatis menggagalkan semua rencananya. Hari ini, Herta bersumpah tidak akan membiarkan satupun orang keluar hidup-hidup dari tempat ini. Namun, ia tak menyangka bahwa Zhang Yao dan Du telah bekerjasama secara diam-diam sejak awal. Mereka sudah mempersiapkan segalanya untuk mengagalkan ambisi Herta, tak membiarkannya menyakiti siapapun lagi, apalagi menembaki para pemegang saham. Pertempuran sengit pun pecah secara terbuka, kedua pihak saling baku tembak tanpa kompromi. Tak ada yang mau mundur, dan semua hanya memiliki satu tujuan, menghancurkan lawan di hadapan mereka. Namun yang tidak disadari oleh Herta adalah bahwa Zhang Yao memiliki sekutu yang jauh lebih berbahaya, yaitu Balai. Dengan senapan mesin Dereded, pasukan Balai dengan mudah menyapu bersih anak buah Herta yang hanya bersenjata seadanya. Dalam waktu singkat, posisi Herta menjadi genting. Du dan Zhang Yao juga dipersenjatai dengan 2 senapan serbu, dan mereka bertiga mulai menghujani tembakan ke segala penjuru. Pertempuran makin sengit dan banyak korban jatuh. Setelah semua selesai dan situasi mulai terkendali, mereka mengira bahwa akhir dari pertempuran telah tiba. Du segera berlari keluar untuk mengambil mobil, berniat membawa mereka semua pergi dari neraka ini. Namun tiba-tiba... Ya, Herta ternyata belum tewas. Ia kembali mengambil pistol dan mencoba mencari Zhang Yao untuk menghabisinya. Namun sebelum sempat menarik pelatuk, tiba-tiba... Tepat ketika patung besar itu runtuh, Herta tertimpa dan tewas di tempat, sedangkan Du berhasil diselamatkan. Namun ketika Zhang Yao hendak pergi dari tempat itu, sebuah pistol tiba-tiba diarahkan ke kepalanya. Orang yang melakukannya tak lain adalah Balai. Aduh, kejutan apa lagi nih guys? Wajah Du pun berubah drastis. Ia mengungkapkan bahwa Balai sama sekali bukan saudara atau sekutu sejati, melainkan hanya pion yang ditanam untuk mendekati Zhang Yao. Balai ternyata seorang pecandu narkoboy yang bisa dimanipulasi sepenuhnya selama ia mendapatkan pasokannya. Seluruh pendekatannya kepada Zhang Yao adalah bagian dari rencana besar Du. Du kemudian menjelaskan bahwa ia telah mendam ambisi untuk menggulingkan pamannya Anpei sejak lama. Saat itu, Mukun datang ke kantor polisi untuk meminta bantuan mencari putranya, dan pada waktu yang sama, Zhang Yao datang untuk mencari keadilan atas kematian istri dan anaknya korban dari perdagangan narkoboy. Du menyadari dendam dalam diri Zhang Yao dan memanfaatkannya sebagai pion dalam rencana sendiri. Tanpa diduga, semua berbalik terlalu sempurna. Kini, Mukun dan Anpei telah kojor dan hanya Zhang Yao yang tersisa, seseorang yang akan dijadikan kambing hitam atas semua kejahatan. Zhang Yao bukan hanya putra dari gembong narkoboy, tetapi juga akan dijadikan pelaku pembunuhan kepala polisi karena pada pisau yang tertancap di tubuh korban terdapat sidik jari miliknya. Meski begitu, Du tidak langsung menangkap Zhang Yao secara resmi.
Ia menahannya secara diam-diam di tempat lain, lalu mengumumkan kepada publik bahwa Zhang Yao adalah otak di balik semua kejahatan dan menyatakan bahwa perang melawan narkoboy kini telah dimulai secara resmi. Tak hanya itu, Do membawa Nancy yang ia perintahkan untuk berpura-pura menjadi putri dari An Pei. Ia memanfaatkan simpati publik dan karena kontribusinya dalam membongkar organisasi narkoboy Mukun, Do akhirnya dipromosikan menjadi kepala departemen dan ditugaskan untuk memimpin operasi besar pemberantasan narkoboy di kota Mancing. Dengan surat perintah resmi di tangannya, Andu segera mengerahkan pasukannya untuk melakukan serangkaian penyerbuan besar-besaran. Sebelumnya, ia pernah dibawa pamannya mengunjungi lokasi-lokasi tersebut dan bahkan terlibat dalam kegiatan ilegal bersama. Karena itu, Andu mengenal setiap sudut lokasi seperti punggung tangannya. Pusat-pusat operasi narkoboy dihancurkan secara berurutan. Kemenangan demi kemenangan membuat Andu merasa sangat puas. Reputasinya pun melonjak drastis, dipuji sebagai pahlawan oleh seluruh kota Mancing. Namun, publik tidak mengetahui bahwa di balik citra sebagai pahlawan, Andu menyembunyikan rencana licik. Diam-diam, ia memerintahkan balai untuk mengumpulkan semua narkoboy sitaan dan menyimpannya untuk dirinya sendiri. Tak hanya itu, Andu juga berhasil menguasai kunci brankas milik Mukun yang berisi uang tunai bernilai miliaran dolar. Untuk memastikan kendali penuh atas kekayaan ini, ia mulai menyusun rencana lanjutan yang lebih kejam dan terorganisir. Langkah berikutnya adalah mengadakan upacara pemakaman untuk An Pei dan Mukun secara bersamaan. Lokasinya di sebuah kuil dan acara ini sengaja didesain untuk menarik perhatian media. Ia tahu pada hari itu banyak pejabat penting dan tokoh dunia bawah akan hadir. Pemakaman ini akan menjadi panggung terakhir Andu untuk mengukuhkan posisinya dan mempercepat jalur promosinya. Namun rencananya tidak berhenti di situ. Andu diam-diam memerintahkan balai bahwa keesokan harinya setelah upacara, ia akan membawa Nancy keluar dari kuil, kemudian menutup semua pintu dan membunuh seluruh orang yang ada di dalamnya. Balai tanpa curiga menerima permintaan itu dan bersiap melaksanakannya. Sementara balai bersiap menjalankan perintahnya, Andu kemudian memanggil para bawahannya. Ia memerintahkan mereka bahwa begitu balai menyelesaikan tugasnya, Nancy harus segera diamankan, lalu balai akan disingkirkan. Setelah seluruh rencana tersusun rapi, Andu pergi menemui Zhang Yao dan mengungkapkan semuanya, termasuk bahwa pada akhirnya Zhang Yao akan dijadikan kambing hitam. Ia akan menyebarkan rumor bahwa Zhang Yao lah dalang serangan teroris tersebut yang dilakukan sebagai bentuk balas dendam atas kematian ayahnya. Andu percaya bahwa dengan rencana kejam dan sesempurna itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghentikannya. Pada saat yang telah direncanakan, ketika seluruh orang penting dan tamu undangan telah berkumpul di kuil untuk menghadiri upacara pemakaman, Nancy tiba-tiba berdiri dan menarik kain penutup yang menutupi sesuatu. Semua mata tertuju padanya, tercengang melihat tumpukan narkoboy dalam jumlah besar terpampang di depan mereka. Sementara itu, orang-orang masih kebingungan dan belum memahami apa yang sedang terjadi. Nancy segera berlari keluar dan mengunci pintu kuil dari luar. Di saat bersamaan, Andu yang berada di tempat lain mengaktifkan bom dari jarak jauh melalui ponselnya. Ya, ledakan keras terdengar mengguncang seluruh area dan Andu tersenyum puas, yakin bahwa dengan kematian mereka semua, era Mukun dan An Pei telah berakhir dan era miliknya resmi dimulai. Namun yang tidak ia duga, tiba-tiba brankas berisi miliaran dolar milik Mukun juga hancur dalam ledakan tersebut. Andu tertegun, tak mengerti bagaimana bisa ini terjadi. Pada saat itulah, Zhang Yao langsung mengungkapkan sebuah kebenaran yang selama ini tersembunyi. Anjay, kejutan apa lagi nih guys? Zhang Yao mulai menceritakan sebuah kisah yang tidak pernah dibayangkan Andu sebelumnya tentang hubungan masa lalu antara Balai dan Nancy. Dahulu Balai memiliki seorang adik perempuan yang cantik. Namun karena pergaulan buruk, adik perempuannya terjerat kecanduan uyah laknat. Dalam keputusasaan, Balai membawanya menemui Nancy, seorang dokter yang khusus menangani rehabilitasi kecanduan. Sejak saat itu, Balai dan Nancy menjadi akrab dan perlahan tumbuh perasaan di antara mereka. Sementara itu, Nancy juga memiliki masa lalu kelam. Ayahnya adalah mantan direktur Departemen Kepolisian. Ketika Mukun mencoba menyuapnya namun gagal, dia lalu dipermainkan, dijebak, dan akhirnya disuntik obat-obatan dalam dosis besar hingga
hingga menghembuskan napas terakhirnya. Hari di mana adik Balai meninggal karena overdosis adalah hari yang sama ketika ayah Nancy dibunuh. Dua keluarga hancur karena kejahatan yang sama, yaitu narkoboy. Sejak saat itu, mereka membenci para bandar dan pengedar yang telah menghancurkan hidup mereka. Mereka sering mendatangi pemukiman korban penyalahgunaan narkoboy untuk membantu semampu mereka, dan di sanalah mereka menyaksikan langsung kekejaman orang-orang mukun yang dengan kejam menindas warga sipil tak bersalah dan mengubah hidup mereka menjadi neraka. Di tempat inilah pula mereka bertemu dengan Zhang Yao yang juga memikul luka dan dendam serupa. Sejak pertemuan itu, ketiganya sepakat untuk bekerja sama, menyatukan kekuatan, dan memulai langkah untuk menumbangkan kekaisaran narkoboy dari dalam. Pertama, Nancy memanfaatkan kecantikannya untuk mendekati kepala polisi. Ia rela menjadi simpanannya dengan menyamar sebagai anak angkatnya. Disinilah ia bertemu dengan Andu dan menyadari bahwa pria itu memiliki dendam pribadi terhadap Anpei. Nancy pun melihat peluang, ia ingin memanfaatkan Andu untuk membalaskan dendamnya sendiri. Dengan cermat, Nancy menyusun rencana. Ia melukai dirinya sendiri, menciptakan citra seorang wanita yang lemah dan penuh penderitaan. Andu yang menyaksikan itu semua akhirnya takluk dan mempercayainya sepenuhnya. Ketika Nancy berhasil membangun kepercayaan, Anpei mulai membawanya kemana-mana. Dari situlah ia mengetahui bahwa Mukun sedang mencari putranya yang hilang. Pada titik ini, giliran Zhang Yao untuk mengambil peran. Ia datang ke kantor polisi dan berpura-pura sebagai korban penganiayaan. Melihat latar belakangnya sebagai mantan prajurit yang telah terlatih, Andu pun mendapat ide untuk menjadikannya agen ganda. Namun, untuk menjalankan rencana ini dengan sempurna, mereka membutuhkan seseorang yang bisa dipercaya oleh kedua belah pihak. Dan Balai adalah orang yang tepat. Ia akan berperan sebagai gangster yang merampok barang milik Mukun, lalu sengaja membiarkan dirinya ditangkap oleh si Andu. Meski begitu, karena Andu masih mencurigainya, Balai mengambil langkah lebih ekstrim. Ia sengaja membuat dirinya terlihat seperti pecandu narkoboy. Dengan cara ini, ia berhasil membuat Andu percaya sepenuhnya. Seorang pecandu sangat mudah dimanipulasi karena yang dibutuhkan hanyalah uyah laknat setiap hari. Berkat penyamaran ini, Balai berhasil menyusup lebih dalam dan mendapatkan kepercayaan total dari Andu. Pada akhirnya, ketika Andu sedang menyiapkan bom untuk meledakkan kuil saat pemakaman Anpei dan Mukun, semua korban dan orang-orang yang membenci Mukun akhirnya bergandengan tangan. Mereka menerobos lantai rumah, membuat sebuah terowongan rahasia, lalu mengangkut semua narkoboy sitaan ke dalam kuil. Rencana balas dendam itu pun tuntas. Orang-orang yang dulu memperdagangkan zat terlarang kini secara simbolis tenggelam dalam racun yang mereka ciptakan sendiri. Semua narkoboy yang telah dikumpulkan oleh Andu hancur bersama ambisinya. Ketika Zhang Yao menceritakan seluruh kebenaran, Andu sangat terkejut. Namun meski kebenaran telah terbuka, ia tetap tidak menunjukkan penyesalan. Sebaliknya, ia berkata bahwa selama Zhang Yao meninggal, tidak akan ada seorang pun yang bisa mengungkapkan kebenaran itu karena rahasia tersebut hanya diketahui oleh 3 orang saja. Saat itu juga, Andu memerintahkan anak buahnya untuk menembak Nancy dan Balai yang sedang mencoba melarikan diri. Salah Balai. Kini tinggal Zhang Yao dan Andu yang tersisa. Masih berharap bisa menyelamatkan diri, Andu mengeluarkan pistol dan menembak Zhang Yao. Tapi sesaat setelah itu, ia menyadari satu hal, semua tindakannya baru saja direkam dan disiarkan secara langsung. Orang yang merekam kejadian tersebut ternyata adalah seorang gadis dari kawasan kumuh yang diam-diam telah menyusup ke dalam lokasi. Andu panik, dalam kekacauan, ia mulai menembak secara membabi buta ke segala arah. Namun, semuanya telah terlambat. Seluruh kejahatannya kini terbongkar di hadapan publik. Kekayaan, reputasi, dan kekuasaan yang dulu ia banggakan lenyap seketika. Tak lama kemudian, Andu dijatuhi hukuman mati oleh pihak kepolisian di tempat.